Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sekarang kita berada di situs Kumitir. Kita akan menuju ke arah sisi selatan sana untuk melihat bekas arca. Dan ini adalah sektor ABCD atau sektor inti dari situs Kumitir. Jarak ke arah sisi sana sekitar 100 meter. Kita melewati jalanan setapak seperti ini. Bekas-bekas penambangan zaman dahulu, terutama penambangan untuk pembuatan bata merah. Cuaca agak sedikit terik karena ini masih jam 2 siang. Ini kita harus melewati perkebunan tebu, namun kita masih cukup bersyukur karena kondisi tanaman tebunya belum terlalu tinggi, mungkin sekitar 40 sentian atau setengah meter paling tinggi. Jadi untuk dilalui masih cukup aman. Di sebelah barat sana adalah pagar sisi barat atau gerbang utama dari situs Kumitir. Dan bekas arcanya tampak di depan sana, di bawah pohon yang cukup besar. Untuk tanahnya ini memang cukup subur dan agak berpasir. Ini kita telah sampai di sebuah batu andesit yang diduga merupakan bekas sebuah arca. Ini bentuknya sekarang. Untuk menentukan ini bekas sebuah arca memang cukup sulit karena sudah cukup rusak kelihatannya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah dulu bekas arca Ganesha, dilihat dari depannya yang mirip sebuah belalai. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya ini dulu merupakan sebuah arca yang belum selesai dipahat. Namun masyarakat sekitar sini memberikan nama khusus untuk bekas arca ini. Mereka menamakan arca ini dengan nama Joko Selining. Jarak dengan situs Kumitir sektor inti tadi kira-kira sekitar 100 meter. Dan di sisi sana itu pagar utama atau gerbang utama sisi barat. Jarak dari sana ke sini mungkin sekitar 300 meter. Joko Selining sendiri menurut masyarakat sekitar diambil dari kata saklining atau separuh. Karena memang kondisi arca ini sudah separuh.
Jejak Joko Slining sendiri menurut masyarakat sekitar memuat kisah yang agak sedikit kurang bagus karena memang terkena aksi vandalisme yang merebak sekitar tahun 65-an. Tahun 65-an memang terjadi sesuatu yang kelam di Republik ini, yakni terjadinya peristiwa Gestapo atau Gerakan 30 September, di mana dari rentetan peristiwa tersebut terjadi pengerusakan bekas-bekas atau situs sejarah, tidak hanya terjadi di Mojokerto, namun juga di daerah Pasuruan, Malang, dan sekitarnya, terutama peninggalan-peninggalan masa kerajaan kuno. Di mana massa yang cukup beringas ketika itu mendatangi situs Kumiter ini untuk menghancurkan Joko Slining ini hingga keadaannya seperti ini. Bentuknya sudah tidak bisa dikenali lagi. Untuk menjaga kelestarian dari arca Joko Slining ini, masyarakat memberikan atap seperti ini supaya arca ini terbebas dari curah hujan yang cukup tinggi maupun sengatan matahari. Karena walaupun arca ini dahulu terkena aksi vandalisme yang cukup berat, namun masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelestarian peninggalan dari zaman Majapahit. Karena bagaimanapun, arca ini merupakan saksi sejarah panjang dari perjalanan situs Kumiter, yakni Istana Brewengker. Selain merusak dari arca Joko Slining ini, massa yang ketika itu memang sulit terkendali, merusak juga 2 buah yoni yang terdapat di sisi barat sekitar 1 km dari tempat ini. Massa berusaha merusak dan menghancurkan yoni yang ada di sini hingga akhirnya melemparkannya ke dalam sungai. Ketika ketegangan telah mereda, yakni sekitar tahun 67-68, akhirnya keberadaan yoni tersebut dicari kembali dan ditaruh di tempat yang semula. Namun yang tersisa hanya 1 buah ini saja. Dan ukurannya juga tidak terlalu besar, biasa saja, sedang saja. Padahal menurut masyarakat dahulu yoni yang ada di sini ukurannya cukup besar. Di samping menggunakan sebuah atap seperti ini, masyarakat juga untuk menjaga kelestarian dari situs ini, masyarakat juga mengganti lantainya dengan lantai keramik seperti ini, padahal dulu beralaskan lantai biasa. Karena letaknya yang memang berada di ujung selatan dari situs Kumiter, jarang yang tahu tentang keberadaan bekas arca ini, atau masyarakat sering menamakannya sebagai arca Joko Slining. Apalagi arca ini memang dikelilingi oleh tanaman tebu yang apabila tanaman sudah mencapai ketinggian sekitar 3 meter, maka akan cukup sulit untuk bisa akses ke tempat ini. Memang situs Kumiter atau diduga sebagai istana dari Brewengker, yakni menantu dari Raden Wijaya atau Dyah Wijaya, terletak di perkebunan tebu yang cukup luas. Area situs Kumiter ini diduga mencapai sekitar 6 hektar lebih, yang mayoritas memang ditanami tanaman tebu dan juga pembuatan bata merah. Demikianlah teman-teman liputan kami tentang bekas sebuah arca di situs Kumiter Majapahit, di mana masyarakat menamakan arca ini atau bekas arca ini sebagai arca Joko Slining, di mana walaupun arca ini sudah mengalami pengerusakan yang cukup berat, namun dia merupakan saksi bisu perjalanan dari Majapahit, dari sebuah kerajaan kecil kurang diperhitungkan, akhirnya menjelma menjadi sebuah kerajaan yang cukup besar, di mana pengaruhnya sampai ke wilayah negeri tetangga sekarang ini.
Pencapaian tersebut akhirnya bisa didapatkan setelah tekad kuat dari Sang Mahapatih Gajah Mada melalui Sumpah Palapanya. Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan di Nusantara ini. Rahayu.